A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pembahasan pada hari ini kita akan membahas Hasan seputar apa itu qantarah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantarati bainal jannati wan nar fayuqassu li ba'dihim min ba'din ma zalimu kanat bainahum fid dunya hatta idza huzzibu wa nuku uzina lahum fi dukhulil jannah fawallazi nafsu muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fi jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Kata Nabi SAW, setelah orang-orang yang beriman diselamatkan dari neraka, maksudnya selamat melewati titian Siratul Mustaqim, mereka pun kemudian tertahan di qantarah. Kenapa mereka tertahan di qantarah, di antara surga dan neraka? Karena di sana ditegakkan qisas di antara mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka selama di dunia. Setelah dibersihkan dan dibebaskan, mereka pun baru diizinkan masuk ke surga. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh mereka lebih mengetahui tempat mereka di surga daripada tempat mereka di dunia. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian para ulama mengatakan bahwa qantarah adalah bagian paling ujung dari sirat. Maksudnya ujung daripada Siratul Mustaqim. Itulah yang disebut dengan qantarah. Artinya qantarah dengan pintu surga itu sudah sangat dekat. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dia mengatakan, yang tampak bahwasanya qantarah adalah ujung daripada sirat sebelum surga itu sendiri. Jadi kalau mengacu kepada pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala bahwa qantarah adalah sebuah jembatan yang merupakan ujung daripada jembatan titian Siratul Mustaqim, di mana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan akan dibentangkan sirat di atas dua punggung neraka jahanam. Aku akan melewati dan umatku pertama kali sebelum yang lainnya. Artinya gambarannya bahwa ketika manusia selesai proses mulai daripada kebangkitan, kemudian pengumpulan di padang mahsyar, kemudian ada proses hisab yang mencakup pembagian catatan amal, timbangan, pembacaan amal, hisab yang mudah, sulit, atau yang lainnya. Dari proses-proses kehidupan di padang mahsyar dan orang sudah dibagi-bagi, mana orang yang beriman, mana orang kafir, mana orang munafik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan jahanam di hadapan manusia. Waji abi jahannam. Jahanam akan didatangkan. Kemudian di atas jahanam akan dibentangkan sebuah jembatan, dan semua orang beriman pasti melewatinya. Ada yang kemudian mereka melewati titian itu sebagaimana sabda Nabi SAW seperti kilat. Ada di antara mereka yang melewati titian itu seperti angin. Ada yang melewati seperti burung. Ada yang berlari kencang seperti larinya kuda balap, dan begitu seterusnya. Walaupun secara logika, kalau kita melihat riwayat-riwayat kemudian kita simpulkan bahwa ikhwata, bentuk jembatan itu tidak mungkin dilewati. Jembatan itu dia licin, bergerak-gerak menggelincirkan, lebih halus dibandingkan rambut, kemudian lebih tajam dibandingkan pedang. Kemudian juga ada besi-besi pengait yang akan menyambar ke sana kemari. Secara logika mustahil orang bisa menyeberang titian itu. Tetapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bisa menyeberangkan orang-orang yang beriman. Allah bisa menyeberangkan orang-orang dengan mudahnya sesuai dengan amal soleh mereka. Tetapi ada juga yang mereka merangkak-rangkak diselamatkan. Tapi ada juga yang merangkak-rangkak kemudian dijerumuskan ke dalam jahanam, na'udzubillah. Ketika manusia sudah susah payah melewati titian Siratul Mustaqim, kemudian sampailah di ujung titian, itulah yang disebut dengan qantarah yang kita bahas. Di qantarah ini, manusia bukan berarti tinggal melangkahkan kakinya ke surga, tidak. Ada proses lagi yang disebut dengan qisas. Dan saya sudah katakan qisas itu terjadi di dua tempat, sebelum titian dan setelah titian. Adapun sebelum titian, ini qisas yang berlaku kepada binatang, qisas yang berlaku kepada orang kafir kepada orang kafir, orang yang beriman kepada orang kafir kepada orang beriman, dan begitu seterusnya.
Tetapi tempat yang kedua, di Qantarah ini, Qisas hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman saja. Kenapa? Karena hikmahnya, supaya ketika Allah masukkan manusia ke dalam surga, tidak ada lagi dalam hati mereka perasaan dendam. Karena keadilan yang mereka cari selama ini, Allah kabulkan di Qantarah itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin ikhwana." Kami cabut perasaan dendam dalam hati-hati mereka ketika mereka masuk ke dalam surga. Sehingga betul-betul ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka di atas kenikmatan, di atas ketenangan, di atas keselamatan hati. Tidak dengki dengan orang, tidak dendam dengan orang, tidak bermusuhan dengan orang, dan tidak menanamkan perasaan kedengkian kepada orang. Dia akan hidup senang. Karena ikhwata, orang yang hatinya lapang, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan itulah surga. Makanya kenapa Allah katakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim." Pada hari itu tidak akan menyelamatkan mereka harta mereka, tidak akan menyelamatkan mereka anak-anak mereka, tapi yang akan menyelamatkan mereka, kata Allah, yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Subhanallah, bahasa Quran. Allah tidak katakan pada hari itu harta dan anak mereka tidak akan bermanfaat, kecuali orang yang mendatangkan kepada Allah dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Allah tidak katakan seperti itu. Tapi Allah katakan, "Illa man atallaha biqalbin salim." Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Bukan membawa pahala, tapi hati yang selamat. Kenapa? Karena pahala rata-rata manusia sudah habis ketika terjadi kisos di Qantarah ini. Kata Nabi SAW, "Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut di antara umat ini?" Sahabat mengatakan, "Ya, orang yang bangkrut orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya dinar." Maka Rasul mengatakan, "Salah, bukan itu. Tapi orang yang bangkrut adalah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sisi dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi satu sisi dia pernah menzalimi si fulan, mencaci maki si fulan, menumpahkan darah si fulan, mengambil harta si fulan." Ketika kemudian orang-orang yang dizalimi, mereka mendatangi orang-orang yang menzalimi di Qantarah. Maka mereka mengatakan, "Hai fulan, engkau dulu menzalimi diriku. Sekarang berikan pahalamu untukku." Maka dia pun akan berikan pahalanya. Setiap ada orang yang dizaliminya, diserahkan pahala kepada dia. Sehingga ketika sudah habis pahalanya, sementara orang yang dizaliminya belum habis, maka orang-orang yang tidak mendapatkan pahala dari kezalimannya, maka orang-orang ini akan mengatakan, "Tidak apa-apa, kau tidak serahkan pahalamu kepadaku karena kau tidak memiliki pahala. Tetapi aku akan serahkan dosaku kepadamu." Pahalanya hilang, dosa orang lain dia tanggung. Artinya, kebanyakan manusia di Qantarah ini, mereka akan bangkrut. Makanya Allah mengatakan, "Illa man atallahu biqalbin salim." Kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa hati yang selamat. Karena kebanyakan amal mereka habis di Qantarah. Tapi ketika mereka datang kepada Allah membawa hati yang selamat, selamat dari zalim, selamat dari menyakiti orang, lisannya selamat, perbuatannya selamat, semuanya selamat, itulah orang yang hakikatnya selamat datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah ikhwata, Nabi SAW mengatakan, siapapun yang punya kezaliman kepada saudaranya, mintalah kehalalannya di dunia, sebelum nanti datang hari yang tidak manfaat lagi dinar dan dirham, kecuali hanya dengan barter pahala dan dosa, na'udzubillah. Inilah Qantarah. Qantarah itu tempat yang sangat menakutkan. Orang kira antara dia jaraknya dengan surga tinggal satu hasta. Rupanya dia pun menanggung dosa orang lain. Dan Allah takdirkan dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itulah, maka takutlah kepada tempat yang disebut Qantarah ini. Bagaimana caranya? Hilangkan kezaliman. Jangan pernah menzalimi orang lain. Jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, jaga hati kita. Jangan pernah menzalimi orang lain. Karena ingat, antara jarak Qantarah dengan surga itu tinggal sedikit. Tetapi betapa banyak orang-orang yang kemudian menjadi bangkrut di tempat ini dan tidak ditakdirkan masuk surga, justru dilempar lagi ke dalam neraka, na'udzubillah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini bahayanya manusia ketika berada di Qantarah, dan kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diselamatkan dari Qantarah ini, dari kisos, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.